Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Mohon maaf untuk beberapa waktu ini saya tidak pernah membuat lagi konten terkait bagaimana cara pemeliharaan arwana dan penanggulangan masalah penyakit atau apapun yang terjadi di ikan arwana yang kita pelihara ya. Kali ini saya mau menjelaskan sedikit tips dan solusi mungkin ya ketika kita pelihara ikan arwana. Mungkin para senior di sini sudah banyak mengetahui dan sudah tidak asing lagi ya dengan nama penyakit atau gangguan yang terjadi pada tank ketika ikan baru pertama masuk. Apa itu nama penyakit atau kebiasaan yang sering terjadi ketika ikan atau tank baru yang baru diisi ikan? Biasanya untuk para penghobi pasti mengalami yang namanya air butek, air berkabut, air putih susu, lalu kehijauan. Nah, terkait dari apa yang tadi saya bicarakan, itu adalah yang sering disebut dengan new tank syndrome. Nah, bagaimana cara agar akuarium kita kembali jernih? Sebenarnya ada beberapa faktor ya terkait penyebab air berkabut, susah jernih. Biasanya sih seperti ini, kita masukkan air, filter dinyalakan, ini dalam arti tank kosong, benar-benar kering ya, baru. Media filter diisi, air diisi, lalu kita sirkulasi air selama 24 jam atau 2 hari atau bahkan lebih, airnya pasti bening. Tapi kita masukkan 1 ekor ikan arwana, 3 hari kemudian pasti berkabut, nanti lama-kelamaan putih susu, lalu kehijauan. Nah, itulah yang disebut new tank syndrome. Itu adalah diakibatkan air muda ditambah media filter belum matang dan pencahayaan yang terlalu terang sehingga terjadi fotosintesis di dalam tank. Bagaimana cara menyiasatinya? Saran saya sih, pertama sebelum ikan dimasukkan itu kita kasih yang namanya bakteri starter ya ke media filter dan ke air. Itu gunanya untuk mempercepat pematangan di biomedia kita. Nah, kenapa harus ditambahkan seperti itu? Karena kan ini tank baru, bakteri-bakteri baiknya belum tumbuh dengan sempurna atau belum matang di media filter. Cara tersebut mungkin cara yang paling mudah ya. Ada lagi cara satu yang paling mudah. Seperti saya yang hidup di perkotaan, mungkin ini jadi airnya itu beli galonan ya. Dimana ya bukan yang bermerek sih, air galon isi ulang. Cuman kan sayang juga ya kalau tiap hari harus water change, buang-buang air, kita capek juga nguras. Saya menyiasatinya dengan menggunakan UV filter. UV filter itu saya juga tidak menyarankan digunakan selama 24 jam. Saya menggunakan UV filter itu selama tank terlihat butek. Ketika sudah jernih ya saya matikan. Saya juga memberi kesempatan agar bakteri baiknya perlahan mulai bertumbuh di media filter agar tidak terbunuh secara massal ya. Karena kan proses penggunaan UV filter itu membunuh semua bakteri-bakteri yang ada. Jadi kondisi air pasti akan steril. Dalam arti bakteri baik ikut terbunuh, bakteri jahat ikut terbunuh. Jadi ya saran saya sih digunakannya hingga air jernih saja. Nah, saya menggunakannya di power head ya, di awal air masuk sebelum ke filter mekanik. Jadi tidak terlalu membunuh terlalu banyak bakteri yang sudah terbentuk di media filter. Ada juga sebagian yang memasang di output akhir chamber, itu juga tidak masalah selama biomedia kita tidak terpapar oleh sinar UV.
tips yang kedua, mungkin ada beberapa orang yang tidak punya atau tidak memiliki tidak memiliki lampu UV. Itu caranya dengan setiap hari melakukan water change sebanyak 20-30%. Mungkin itu akan itu berlaku untuk orang yang air bakunya bagus ya. Kalau saya di sini kan beli, sayang juga ya kan. Sebenarnya air yang berlumut itu tidak berarti buruk ya untuk ikan. Selama ikan makan, selama ini sih saya kalau pelihara ikan arwana air hijau pun tidak terjadi masalah mogok makan atau apa. Itu terjadi hanya karena pertumbuhan alga yang terlalu banyak di dalam tank. Nanti juga saya besertakan video-video before dan after, sebelum dan setelah saya menggunakan lampu UV. Dan saya tidak menyarankan pula penggunaan lampu UV itu selama 24 jam karena itu dapat membunuh bakteri pengurai yang terbentuk di media filter kita. Terkait video ini saya buat untuk para newbie yang kebingungan yang mengatasi air hijau berlumut, putih susu atau bagaimana ya. Saya juga apabila sumber air di tempat saya bagus, mungkin saya juga akan melakukan hal seperti water change setiap hari karena kan di sini air bakunya sangat buruk. Jadi saya terpaksa harus membeli air, itu pun saya tetap kuras meskipun bening, selama 3 hari sekali tetap saya kuras. Mungkin apabila ada yang bertanya tentang penyakit atau video apa selanjutnya, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.